Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, pada baiknya kita baca doa terlebih. Dalam hal ini Bu minta Ananda Zili untuk memimpin. Silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Atina ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin amin ya robbal alamin. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Zili. Semoga dengan dibacakan doa tersebut, pembelajaran kita pada hari ini akan mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen hadiran. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Terima kasih atas kehadirannya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Bersemangat untuk belajar pada hari ini? Boleh dong Ibu dengar tepuk semangatnya dulu. Oke,
sumber energi, menjelaskan manfaat energi, dan menunjukkan sikap hemat energi. Supaya lebih paham dan lebih jelas, mau nggak kita tonton videonya? Biar lebih jelas ya. Sekarang kita tonton video ini sama-sama dan dengarkan baik-baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di Tia Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Tia akan membahas materi IPAS bab 4, yaitu berkenalan dengan energi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu yuk materi apa saja yang akan kita pelajari. Materi pertama adalah energi di sekitar kita, kedua sumber energi di sekitar kita, dan yang ketiga, yuk makan sampai habis, yaitu materi tentang penghematan energi. Nah anak-anak, kita masuk yuk ke materi pertama, yaitu energi di sekitar kita. Sebelum kita melangkah ke materi lebih jauh, ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Energi ada berbagai macam bentuknya. Berikut adalah bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Ada 6 jenis energi. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama adalah energi panas. Dimanfaatkan untuk memasak, mengeringkan makanan seperti ikan, kerupuk, dan menjemur. Contoh benda yang menghasilkan energi panas seperti kompor, rice cooker, dan setrika. Energi kedua yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contoh benda-benda yang menghasilkan energi cahaya seperti senter, lilin, matahari, dan lampu. Yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Contohnya lampu, TV, komputer, radio, dan kulkas. Bisa didengar dari video tadi ya. Kira-kira paham nggak apa itu energi? Apa itu energi? Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau membuat sesuatu bergerak dan juga bekerja. Contoh, lampu menyala karena apa? Karena adanya kipas angin berputar. Karena adanya energi yang berasal dari kemudian manusia atau makhluk hidup bisa berjalan, bisa berlari, bisa bekerja, bisa belajar. Itu memperoleh energi dari mana? Dari makanan, bukan dari listrik. Jangan kira manusia bisa bekerja karena energi dari listrik. Kita bukan robot, ya. Nah, jadi manusia itu semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk beraktivitas, ya. Tanpa energi, banyak kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Bisa nggak kita belajar kalau kita tidak makan? Lemas, ya. Bisa nggak kita olahraga berlari kalau kita tidak makan dan minum? Jadi manusia atau makhluk hidup membutuhkan makanan untuk sumber energi. Selanjutnya, sumber energi, ya, bisa berasal dari
sinar Kalau tak ada matahari, sumber energi dari matahari. Kemudian energi yang berasal dari listrik, apa contohnya? lampu, Angin, banyak ya peralatan rumah tangga yang membutuhkan energi dari listrik. Energi dari listrik. Sekarang energi dari baterai. Isinya apa? Lampu dinding, remote TV, semuanya berasal dari baterai. Kemudian energi yang dari makanan. Nasi, roti, buah-buahan, sayuran, susu, itu adalah sumber energi bagi manusia. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Dengan mengkonsumsi energi tersebut, ya, jadi manusia itu bisa beraktivitas, jalan, berlari, main, belajar, bekerja, dan segala aktivitas lainnya. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Apa manfaat energi dalam kehidupan? Ada manfaatnya? Ada ya. Energi yang membantu manusia untuk belajar, bermain, memasak, menyalakan lampu, menggerakkan kendaraan, itu semuanya membutuhkan energi. Dan tolong perhatikan dulu, mengapa kira-kira kita harus hemat energi? Mengapa kita harus hemat energi? Karena energi sangat penting untuk kehidupan. Caranya bagaimana? Cara menghemat energi bagaimana? Hah? Buat listrik. Matikan lampu saat kita tidak. Kalau mau tidur biasanya kalian hidupkan lampu, matikan lampu. Kalau mau tidur televisi dimatikan apa dihidupkan? Dimatikan. Ya, jangan kita tidur tapi televisinya nonton kita. Tidak hemat listrik. Nah, kalau menggunakan air bagaimana cara hematnya? Aku paham. Mandi. Matikan keran air jika sudah penuh. Kan di rumahnya kan ada keran air. Ada bu. Ada apa air kan? Ada bapak. Ada saya kamu apa ada? Kan bukan airnya itu tujuannya apa? Hemat listrik. Ya. Jadi kalau kita hemat energi ya, kalau kita tidak menggunakannya lebih baik dimatikan. Cara kita menghemat energi. Terus kalau kita ngecas HP juga, apa yang kita lakukan? Kalau dapat sabun. Nah, kalau sudah penuh, casnya dilepaskan. Itu cara kita menghemat energi. Gunakan air secukupnya. Ya, kalau makan juga secukupnya saja, ya kan? Bazir, buang-buang makanan. Salah satu cara Anda menghemat energi. Paham kira-kira? Contoh, ini ada pertanyaan. Dan ini ada pertanyaan. Lihat ke depan. Ibu memasak nasi menggunakan rice cooker. Tahu rice cooker? Pernah melihat ibu memasak nasi? Atau ada yang sudah pernah bisa masak nasi sendiri? Oke. Jadi menurutmu, ya, mengapa beras yang dimasakkan ibu itu bisa berubah menjadi nasi hanya dengan menekan setelah lama pada rice cooker tersebut? Energi yang berasal dari mana? Ya, karena dengan menekan setelah lama terhubungkan dia ke listrik. Ya, terhubung
alat untuk menghantar panas. Jadi kalau dimasukkan dia ke listrik ya, lama kelamaan dia akan panas. Panas itulah yang menghantarkan nasi kita itu matang. Ya, awalnya cuma beras dan air, nah, lama kelamaan bisa menjadi nasi yang matang yang siap kita makan. Pernah masak nasi di rumah kan? Jadi kesimpulannya dari yang kita pelajari hari ini adalah bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Segala aktivitas itu membutuhkan energi. Energi berasal dari berbagai sumber seperti matahari, listrik, gas, baterai, dan maka energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menggunakan energi dengan hemat. Ya, sudah bisa dimengerti? Kalau bisa, ibu kasih satu lembar LKPD sederhana. Ya, kamu kerjakan secara berkelompok. Jawabannya, soalnya cuma 2. Ya. Kamu kerjakan secara